Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempat beredar di medsos ya, media sosial. Katanya karena sakit ulu hati, nyeri ulu hati ya, katanya sakit lambung tapi meninggal mendadak. Nah, kok bisa ya? Jadi simak sampai habis. Selama ini ya, nyeri ulu hati sering dianggap sebagai gejala MAH atau penyakit yang berhubungan dengan lambung ya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman ya, nyeri ulu hati juga bisa menjadi gejala serangan jantung. Ya, walaupun memang gejala ini tidak umum. Nah, untuk itu teman-teman ya perlu membedakan gimana sih nyeri ulu hati yang karena lambung, ya kemudian juga nyeri ulu hati karena memang ada hubungannya dengan jantung. Nah, jadi ya harus diketahui ciri-cirinya biar nggak salah. Nyeri ulu hati juga bisa disebabkan ya karena rasa cemas ataupun kekenyangan ya. Kemudian peradangan pada lambung atau kita kenalnya dengan gastritis. Ya, penyakit asam lambung ataupun GERD ya, gastroesophageal reflux disease. Bisa juga karena batu empedu. Nah, bisa juga karena memang penyakit jantung ya ataupun serangan jantung. Nah, nyeri ulu hati ya teman-teman ya memang bukan merupakan gejala serangan jantung yang sering terjadi, tetapi bisa ya. Nah, namanya serangan jantung ya ini bisa menyebabkan orang tersebut nanti tiba-tiba meninggal mendadak. Nah, jadi memang harus hati-hati. Jadi memang tidak boleh diabaikan kondisi ini. Nah, nyeri ulu hati teman-teman ya pada serangan jantung umumnya ya itu dialami oleh orang-orang yang menderita diabetes ya, kemudian orang-orang yang perokok ya, orang-orang yang kolesterol tinggi. Nah, jadi kalau seandainya memang nyeri ulu hatinya karena serangan jantung, ya bisa menyebabkan pasien ataupun penderitanya meninggal mendadak, walaupun ya orang awam hanya mengatakan, wah tadi cuma nyeri ulu hati, tiba-tiba ya meninggal ya. Tadi nyeri lambung, dia sakit mah. Ya, tapi ternyata dia adalah serangan jantung akibat adanya sumbatan pembuluh darah di jantung. Akhirnya meninggal mendadak. Nah, jadi teman-teman ya, perbedaan nyeri ulu hati pada penyakit lambung dan penyakit jantung itu ada perbedaannya ya. Nah, jadi teman-teman nyeri ulu hati pada penyakit jantung, ya ciri-cirinya yang pertama itu munculnya mendadak. Nah, kemudian bisa disertai dengan nyeri dada ya. Kemudian menjalar ke leher, ke rahang, ataupun ke lengan bagian kiri ya. Nah, atau nyeri ulu hatinya bisa tembus sampai ke punggung, itu juga bisa. Yang kedua, intensitasnya. Nah, itu nyerinya itu bisa meningkat ya, dalam hitungan menit itu makin meningkat ya, makin memberat. Nah, yang ketiga itu terasa tertindih, bisa terbakar, bisa tertusuk-tusuk. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, nyerinya biasanya bertambah berat ya saat misalkan agak ada aktivitas ataupun ketika sedang stres, itu nyerinya makin meningkat. Nah, kemudian teman-teman ya, ini juga bisa disertai dengan gejala misalkan ya jantungnya berdebar-debar, sesak napas ya, napasnya seperti berat, keringat dingin, seperti lemas ya tanpa adanya sebab yang jelas. Nah, keringat dinginnya ini biasanya keringatnya memang keluarnya seperti keringat jagung ya. Nah, itu kemudian merasa seperti akan pingsan. Nah, ini jadi harus hati-hati. Nah, jika merasakan kondisi nyeri ulu hati yang mengarah seperti ini, yang mengarah ke penyakit jantung ataupun serangan jantung, ya ini langsung bawa ke UGD saja, jangan ke dokter praktek ya. Jangan misalkan ke ke ngantri-ngantri. Ya pokoknya langsung bawa ke UGD, jangan bawa ke orang pintar ya. Kadang wah ini kayaknya kesawan ini, ketempelan dan sebagainya, jangan langsung bawa ke UGD karena ini kondisi gawat darurat ya, jadi bawa ke rumah sakit. Nah, kalau tidak ditangani dengan cepat ya ini bisa mengancam nyawa, bahkan bisa meninggal ya. Nah, ini jadi semakin cepat dibawa ke rumah sakit ya, itu untuk mencegah komplikasi lebih lanjut ya. Jadi teman-teman ini penting. Jadi nggak heran ya teman-teman, orang menganggap nyeri ulu hati ini cuman sakit asam lambung, ternyata bisa juga karena serangan jantung ya. Banyak orang awam yang tidak tahu, akhirnya mengatakan ketika dibawa ke tempat dokter ataupun ke klinik ataupun ke rumah sakit ya, akhirnya menyalahkan dokternya, katanya salah kasih obat ataupun kurang cepat menanganinya, padahal memang ini kondisi serangan jantung, ini kan kondisi yang memang gawat darurat. Kemudian kalau nyeri ulu hati akibat sakit lambung, ya itu teman-teman ciri-ciri yang pertama itu nyeri ulu hati ya, di bagian ulu hati bisa terasa panas, bisa terasa tertusuk-tusuk ya,
Bisa juga diikuti dengan panas di bagian dada. Nah, diikuti dengan mual ataupun muntah bisa. Nah, yang kedua, nyerinya ini biasanya muncul ketika teman-teman ya mereda, nyerinya mereda ketika mengkonsumsi obat MAH ya, contohnya antasida itu agak kurang dia. Nah, tapi kalau sakit jantung minum obat MAH itu nggak ada efek ya, masih aja. Nah, yang ketiga teman-teman ya, nyeri ulu hati disertai dengan perut kembung. Jadi perutnya itu begah ya, apalagi setelah makan ya itu begah. Nah, sendawa terus-menerus atau ada hubungannya dengan makan. Misalkan dia makan itu nyeri ulu hatinya agak berkurang, atau pas makan nyeri ulu hatinya yaitu tambah sakit ya. Nah, ini intinya ada hubungannya dia dengan makan. Nah, kemudian teman-teman, ya kalau seandainya nyeri ulu hati karena sakit lambung, pemicunya itu biasanya teman-teman ya karena telat makan ataupun karena sedang stres, ya mengkonsumsi makanan yang asam-asam, yang pedas-pedas, yang berminyak-minyak, intinya yang merangsang produksi asam lambung. Jadi kalau seandainya teman-teman habis makan yang berlemak-lemak, tiba-tiba perutnya nggak enak ya, nah ini sakit lambung. Nah, tapi kalau teman-teman nggak ada apa-apa, tiba-tiba muncul nyeri ulu hati tembus ke punggung, ya ini hati-hati. Apalagi kalau teman-teman misalkan nyerinya habis minum alkohol, ataupun habis minum kopi, minum teh, ataupun minuman bersoda ya, nyeri ulu hati. Nah, ini sakit lambung ya, jadi harus dibedakan. Nah, jadi teman-teman ya, kalau seandainya nyeri ulu hati karena sakit lambung ya jelas ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau seandainya karena jantung, jelas juga ya nyeri ulu hati bisa tembus ke punggung ya, ataupun nyeri ulu hati nggak tahu penyebabnya tiba-tiba muncul, minum obat juga nggak ada kurang-kurangnya, apalagi ada riwayat hipertensi, diabetes atau penyakit gula darah, obesitas ya, riwayat kolesterol tinggi, riwayat perokok ya. Nah, ini sebaiknya teman-teman bawa ke UGD saja, apalagi usianya udah lumayan tua ya, usia di atas 50 ataupun 40 juga. Sekarang ini sakit nggak kenal umur ya. Itu bawa ke UGD, nanti direkam jantung ataupun di EKG, nanti dilihat ya. Kalau seandainya normal ya berarti ya memang karena sakit lambung. Tapi kalau seandainya EKG-nya mengarah adanya sumbatan, ya berarti karena penyakit jantung. Oke teman-teman ya, tidak semua nyeri ulu hati itu sakit lambung, bisa juga mengarah ke sakit jantung karena ada memang pembuluh darah yang dekat ya, yang dekat ke arah ulu hati. Kalau seandainya dia mengalami masalah di situ, keluhannya bisa nyeri ulu hati. Jadi teman-teman ya, jangan menyalahkan misalkan fasilitas kesehatan. Kalau seandainya tiba-tiba pasien nyeri ulu hati meninggal mendadak, ya bisa saja itu serangan jantung ya teman-teman. Intinya kita hanya mencoba ya mengobati, yang menyembuhkan tetap yang di atas ya. Jadi kita tidak menjamin pasti 100% sembuh, tapi kita berusaha sesuai dengan keilmuan yang kita miliki untuk membantu sesama. Oke teman-teman ya, yang terpenting adalah jaga kesehatan. Jangan sampai ya sakit baru teman-teman heboh, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, jaga kesehatan itu penting. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.